Sebelum pemerintahan saat ini berjalan, kondisi sosial dan politik di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, lebih banyak berfokus pada pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, setelah memasuki pemerintahan saat ini, arah kebijakan mulai mengalami penyesuaian. Pemerintah menjadi lebih menekankan pada stabilitas nasional, program kesejahteraan, serta penguatan peran negara dalam ekonomi. Dari sisi ekonomi, pada tahun pertama pemerintahan sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran sekitar 5% yang menunjukkan kondisi relatif stabil meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pemerintah juga mulai menjalankan berbagai program besar seperti peningkatan investasi di sektor pangan dan program bantuan sosial untuk masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi. Namun perubahan kebijakan ini juga membawa tantangan, terutama di daerah seperti Sumatera Utara. Masyarakat masih menghadapi masalah seperti ketimpangan ekonomi, dampak bencana, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum periode ini fokus pada pembangunan jangka panjang, sedangkan saat ini lebih fokus pada stabilitas, kesejahteraan, dan respon cepat terhadap masalah sosial. Pemirsa, dari pantauan udara di lokasi terjadinya banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, nampak material kayu yang terbawa arus aliran sungai menumpuk di bawah jembatan sungai. Salah satu studi kasus yang dapat kita lihat adalah bencana banjir dan longsor di daerah Sumatera Utara. Beberapa wilayah terdampak antara lain yaitu Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, serta Kabupaten Humbang Hasudutan. Bencana ini terjadi akibat curah hujan dengan entitas tinggi yang berlangsung terus-menerus. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ribuan warga terendam banjir, puluhan rumah rusak akibat longsor, serta infrastruktur jalan rusak dan jembatan mengalami kerusakan parah. Selain itu, jumlah korban tercatat dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke posko darurat. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut bahwa cuaca ekstrim dan perubahan iklim mengingatkan risiko terjadinya bencana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, tenda pengungsian, serta alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup akibat material longsor. Namun, munculnya perdebatan publik ketika pemerintah memutuskan untuk menolak bantuan asing. Sebagian pihak mendukung keputusan tersebut karena dianggap sebagian upaya untuk menjaga kedaulatan dan menunjukkan kemampuan negara dalam menangani bencana alam secara mandiri. Dalam perkembangan suatu daerah, sistem sosial dan sistem politik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sistem sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Sementara itu, sistem politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah, keputusan pemimpin, serta cara negara mengatur kehidupan masyarakat. Hubungan keduanya dapat dilihat dari bagaimana sebuah kebijakan politik berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Ketika pemerintah mengambil keputusan, misalnya dalam menangani masalah bencana, bantuan sosial, atau pembangunan daerah, maka hasil dari keputusan tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika kebijakan berjalan dengan baik, kondisi sosial masyarakat bisa menjadi lebih stabil dan sejahtera. Namun, jika kebijakan kurang tepat, maka masyarakat juga akan merasakan dampak negatifnya. Sebaliknya, kondisi sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi sistem politik. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan, ketidakpuasan, atau merasa aspirasinya tidak didengar, maka akan muncul kritik, tuntutan, bahkan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak. Artinya, keadaan sosial dapat mendorong lahirnya respon politik dari pemerintah. Dari
sini dapat dipahami bahwa sistem sosial dan sistem politik tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berhubungan dalam bentuk kehidupan masyarakat dan jalannya pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat agar kondisi sosial dan politik dapat berjalan secara seimbang. Dalam analisis kondisi sosial dan politik di Sumatera Utara, masih terdapat beberapa unsur yang menjadi permasalahan. Dari sisi sosial, ketimpangan kesejahteraan antar wilayah masih terlihat, terutama antara daerah perkotaan seperti Medan dan wilayah pedesaan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Konflik sosial seperti sengketa lahan dan dampak bencana alam juga masih menjadi tantangan yang memengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat. Sementara itu, dari sisi politik, masih terdapat kendala dalam efektivitas birokrasi, seperti lambatnya penyaluran bantuan dan kurang meratanya implementasi kebijakan pemerintah di daerah. Hal itu menyebabkan partisipasi masyarakat dalam proses politik menjadi kurang optimal, yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di tingkat daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indeks Demokrasi Indonesia atau ID, digunakan untuk melihat seberapa baik kualitas demokrasi di suatu daerah. Penilaiannya dibagi ke dalam beberapa aspek utama, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan juga lembaga demokrasi. Namun, di Sumatera Utara masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, seperti kebebasan sipil. Walaupun masyarakat sudah memiliki kebebasan berpendapat, dalam praktiknya masih ada situasi di mana penyampaian pendapat belum bisa sepenuhnya berjalan dengan aman dan nyaman. Kedua, hak-hak politik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik seperti pemilu atau menyampaikan aspirasi masih belum merata. Artinya masih ada masyarakat yang belum aktif terlibat. Ketiga, lembaga demokrasi. Kinerja lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi seperti pemerintah daerah dan DPRD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Dari tiga aspek tersebut bisa dilihat bahwa demokrasi di Sumatera Utara sudah berjalan, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih baik lagi. Secara keseluruhan, kondisi sosial dan politik di Sumatera Utara pada era Presiden Prabowo menunjukkan adanya upaya perbaikan. Namun, tantangan seperti kesenjangan sosial dan efektivitas kebijakan masih perlu diperhatikan agar pembangunan dapat berjalan secara merata.